Dahulu kala, di sebuah perkampungan bernama Desa Waringin, masyarakat hidup damai di tengah hutan pinus yang sejuk. Mata pencaharian mereka adalah bertani dan menganyam rotan. Suasana tenang dan harmonis menyelimuti desa itu, dengan para penduduk yang saling membantu dan hidup berdampingan dengan alam. Namun, kedamaian itu musnah 10 tahun yang lalu, ketika bola api dari langit mulai menghantam desa. Setiap malam, dari arah Gunung Merapi Hitam, melesatlah bola-bola api menyala yang membakar rumah-rumah, lumbung padi, dan hutan di sekitarnya. Pemandangan mengerikan itu menjadi rutinitas yang menakutkan bagi penduduk desa Waringin. Mereka hanya bisa menatap langit dengan cemas, menunggu kapan giliran rumah mereka yang akan hancur dilalap api. Tak seorang pun tahu dari mana datangnya atau siapa yang mengendalikannya. Yang mereka tahu, itu adalah kutukan kuno yang menimpa desa mereka. Orang-orang tua di desa itu berkata dengan suara bergetar, "Itu adalah amarah dewa api, karena leluhur kita pernah melanggar sumpah." Mereka menceritakan kisah-kisah lama tentang nenek moyang yang berbuat dosa dan mengundang murka para dewa. Namun para pemuda tak percaya akan tahayul semacam itu. Mereka mencoba melawan dengan berbagai cara. Ada yang membangun benteng tinggi dari batu dan kayu, berharap dapat menahan serangan bola api. Sebagian lain menyembah berhala, memohon perlindungan dari kekuatan gaib. Bahkan, ada pula yang memilih melarikan diri, meninggalkan tanah kelahiran mereka demi keselamatan. Tapi, tak satu pun usaha itu berhasil menghentikan teror bola api. Benteng yang dibangun dengan susah payah hancur dalam semalam. Berhala yang disembah tak mampu melindungi mereka, dan mereka yang melarikan diri hanya menemui kematian di hutan belantara. Desa itu perlahan-lahan menjadi bayang-bayang dari masa lalunya. Rumah-rumah yang dulu ramai kini menjadi puing. Ladang-ladang subur berubah jadi tanah gersang. Tawa canda anak-anak berganti dengan tangisan dan ratapan. Sebagian besar penduduk akhirnya memilih mengungsi. Hanya menyisakan sedikit keluarga yang bertahan karena ikatan tanah leluhur yang tak mampu mereka tinggalkan. 10 tahun berlalu sejak malapetaka itu pertama kali menimpa Desa Waringin. Desa yang dulunya makmur kini tinggal puing-puing dan kenangan. Hanya segelintir penduduk yang masih bertahan, hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Mereka yang tersisa hanya bisa pasrah, menunggu kapan giliran mereka menjadi korban bola api. Suatu senja berwarna tembaga, ketika kabut turun tebal dari utara, suasana desa yang biasanya suram mendadak berubah. Datanglah seorang pengelana berjubah biru tua, menunggang kuda hitam yang gagah. Derap kaki kudanya memecah kesunyian, menarik perhatian penduduk yang tersisa. Mereka mengintip dari balik jendela rumah mereka yang reot, penasaran sekaligus waspada. Pengelana itu turun dari kudanya, memandang sekeliling dengan tatapan tajam. Ia tidak dikenal oleh siapapun di desa itu, tapi dari sorot matanya yang dalam dan postur tubuhnya yang tegap, jelas ia bukan orang biasa. Ada aura kekuatan dan misteri yang terpancar darinya, membuat penduduk desa segan sekaligus penasaran. Seorang tetua desa memberanikan diri mendekati sang pengelana. Dengan suara serak ia bertanya, "Siapakah engkau, wahai pengembara? Apa yang membawamu ke desa terkutuk ini?" Pengelana itu Tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara yang dalam dan tenang. "Namaku Arya Dirgantara, dan aku kembali untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai." Mendengar nama itu, mata sang tetua membelalak. Ia ingat, 10 tahun lalu, ada seorang pemuda bernama Arya yang kehilangan seluruh keluarganya dalam serangan bola api pertama. Pemuda itu kemudian menghilang, dianggap telah mati atau melarikan diri. Tapi kini, ia kembali, bukan lagi sebagai pemuda lemah, melainkan seorang pendekar yang memancarkan aura kekuatan. Arya Dirgantara, pendekar yang lama menghilang setelah keluarganya terbunuh oleh bola api ketika ia masih remaja, kini berdiri di hadapan mereka. Tubuhnya yang dulu kurus, kini kekar berotot. Matanya yang dulu penuh kesedihan, kini memancarkan tekad yang membara. Ia kembali dengan satu tujuan yang jelas, menghentikan teror bola api itu selamanya. Malam itu, ketika bola api kembali menyala dan melesat ke arah desa, Arya tidak bersembunyi seperti yang lain. Ia berdiri tegak di tepi tebing, menghadap langit yang memerah. Tangannya perlahan menghunus pedang bersarung kulit naga, senjata legendaris yang konon mampu membelah gunung. Udara di sekitarnya bergetar, seolah merasakan kekuatan yang terkandung dalam pedang itu.
Tiba-tiba, dari dalam tubuh Arya, memancar cahaya biru yang menyilaukan. Cahaya itu adalah hasil dari latihan kerasnya selama 10 tahun di Gunung Salaka, tempat para pertapa sakti mengasah ilmu. Di sana, ia telah belajar mengendalikan energi alam dan menyatukannya dengan kekuatan batinnya. Dengan gerakan yang anggun namun mematikan, Arya mengayunkan pedangnya ke langit. Ia berseru lantang, "Bayu Sakti Pamungkas!" Seketika itu juga, udara terbelah, menciptakan gelombang energi yang luar biasa. Bola api yang tadinya melesat ke arah desa, tiba-tiba terpental balik ke arah gunung. Seperti ditampar oleh tangan raksasa tak kasat mata. Petir menyambar-nyambar di langit, seolah alam turut bereaksi atas kekuatan Arya. Gunung Merapi hitam, sumber dari bola api selama ini, bergetar hebat, tanah bergemuruh, pohon-pohon bergoyang liar, dan penduduk desa berlarian ketakutan mencari tempat berlindung. Mereka tak pernah menyaksikan pertunjukan kekuatan seperti ini sebelumnya. Dari kawah Gunung Merapi hitam yang bergolak, muncullah sosok mengerikan. Makhluk berapi setinggi 2 tombak, dengan mata yang menyala bagai bara, dan tubuh yang terbuat dari magma. Ia adalah Brahmanda, roh jahat pengendali bola api, yang selama ini meneror desa Waringin. Suaranya menggelegar membelah langit. "Siapa kau, manusia kecil, yang berani menantangku?" Arya tidak gentar. Ia mengacungkan pedangnya ke arah Brahmanda dan berkata, "Aku adalah Arya Dirgantara, putra desa Waringin. Aku datang untuk mengakhiri terormu." Dengan itu, dimulailah pertarungan epik antara sang pendekar dan roh jahat. Pertarungan itu berlangsung selama 3 hari 3 malam, tanpa henti. Hari pertama, Arya dan Brahmanda beradu kekuatan fisik. Pukulan demi pukulan dilancarkan, membuat bumi berguncang. Hari kedua, mereka bertarung dengan ilmu sihir. Mantra-mantra kuno dilontarkan, menciptakan fenomena alam yang menakjubkan, sekaligus mengerikan. Hari ketiga, pertarungan mencapai puncaknya. Keduanya sudah diambang batas kekuatan mereka. Pada hari ketiga itu, saat darah sudah menetes dari luka-luka di tubuh Arya, dan tanah di sekitar mereka menghitam hangus, sang pendekar tahu ia harus menggunakan senjata terakhirnya. Dengan nafas terengah-engah, ia memanggil kekuatan terakhirnya, Jurus 10 Langit, warisan terakhir dari gurunya yang mati dalam latihan untuk menguasai jurus mematikan ini. Arya memejamkan mata, memusatkan seluruh energi yang tersisa dalam tubuhnya. Ia mengingat kembali ajaran gurunya, pengorbanan keluarganya, dan penderitaan penduduk desa Waringin. Semua itu menjadi sumber kekuatan baginya. Dengan teriakan yang menggema hingga ke langit ketujuh, ia menusukkan pedangnya ke tanah. Seketika itu juga, sinar biru yang menyilaukan memancar dari tubuh Arya. Sinar itu membelah bumi, menciptakan retakan besar yang mengarah ke Brahmanda. Roh jahat itu, yang tadinya yakin akan kemenangannya, kini merasakan ketakutan untuk pertama kalinya. Ia mencoba melawan, melemparkan bola-bola api ke arah Arya. Namun sia-sia, karena sinar biru itu menghisap segala serangan Brahmanda. Perlahan tapi pasti, kekuatan jurus 10 langit mulai menarik Brahmanda kembali ke dalam kawah Gunung Merapi hitam. Roh jahat itu meronta, mencoba bertahan, namun kekuatan Arya terlalu besar untuk dilawan. Dengan jeritan terakhir yang memekakan telinga, Brahmanda tersedot kembali ke dalam gunung, tempat ia seharusnya terkurung selamanya. Suara ledakan terakhir terdengar dari dalam gunung, menandai berakhirnya pertarungan epik itu. Lalu, sunyi. Bola api yang selama 10 tahun meneror desa Waringin tak pernah kembali. Arya berdiri tegak. Pedangnya masih tertancap di tanah. Sementara tubuhnya bersinar redup, ia telah berhasil mengalahkan Brahmanda dan menyelamatkan desanya. Perlahan-lahan, desa Waringin mulai pulih dari keterpurukannya. Tanah yang dulunya gersang, kini menjadi subur kembali, seolah diberkati oleh kemenangan Arya. Hutan di sekitar desa mulai tumbuh lebat, mengembalikan keindahan alam yang telah lama hilang. Dan yang paling penting, malam-malam di desa Waringin kini terasa sejuk dan damai. Tanpa ada lagi teror dari langit. Penduduk yang dulu mengungsi mulai berdatangan kembali, membangun ulang rumah dan kehidupan mereka. Mereka bekerja keras untuk mengembalikan kejayaan desa Waringin. Dengan semangat baru yang terlahir dari keberanian Arya, desa itu kembali ramai dengan tawa anak-anak dan nyanyian para petani di ladang. Namun, sang pendekar yang telah menyelamatkan mereka tidak tinggal untuk menikmati hasil perjuangannya. Arya Dirgantara memilih untuk pergi diam-diam suatu pagi,
tanpa pamit atau pesta perpisahan. Ia merasa tugasnya di Desa Waringin telah selesai. Dan ada tempat lain yang mungkin membutuhkan bantuannya. Satu-satunya jejak yang ditinggalkan Arya adalah sebuah ukiran kecil di batu dekat balai desa. Ukiran itu berbunyi, "Kedamaian adalah hak setiap jiwa, dan keberanian adalah jembatannya." Kalimat sederhana, namun dalam makna itu menjadi pengingat bagi penduduk Desa Waringin akan perjuangan dan pengorbanan sang pendekar dari utara. Meski Arya telah pergi, kisahnya tetap hidup dalam ingatan penduduk Desa Waringin. Mereka menceritakan kisah kepahlawanannya dari generasi ke generasi, menjadikannya legenda yang menginspirasi. Dan setiap kali mereka memandang ke arah Gunung Merapi Hitam yang kini tenang, mereka teringat akan Arya Dirgantara, pendekar yang telah membawa kembali kedamaian ke desa mereka. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya.